Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Sukacita tentu menyertai kita semua. Ucapan syukur bagi Tuhan kita, di mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, perlindungan oleh Tuhan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Mari anak-anak Mister, kita persiapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian penyembahan bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Bersama musim akan selalu berganti. Mari anak-anak Mister, kita bernyanyi bersama bagi Tuhan kita.
persiapkan, kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara dan menjaga hidup kami hingga pada saat ini Bapa. Di pagi hari ini kami masih menikmati kehidupan Bapa yang Engkau berikan. Engkau masih memberkati kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya penyembahan lagu yang kami persembahkan kepadamu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Haleluya. Kami sambut berkat-Mu di pagi hari ini. Kita ambil satu pujian lagi anak-anak Kristen. Mari berdiri. Kita angkat, kita bernyanyi bersama bagi kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi, jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Ya, semua bernyanyi. Mari. disampaikan oleh Mr. Nathan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan menerima firman-Mu Tuhan yang menjadi bekal dalam hidup kami. Tuhan, sentuh hati kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk dapat menerima dan melakoni apa yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian. Engkaulah perisaiku. Kita bernyanyi bersama-sama ya nak ya.
pagi anak-anak, pagi hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Silakan ambil buku buat kelas yang besar untuk mencatat apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang kita pelajarin hari ini adalah Tuhanku Maha Kuasa. Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa?
Karena dia adalah Allah yang dahsyat dan melebihi segala Allah yang lain. Tidak ada yang dapat membandingkan, tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingkan kuasanya, perbuatannya, kehebatannya dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari apa yang sudah kita baca ini cerita bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menampakkan diri kepada Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya. Dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya. Dia sungguh-sungguh taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Abraham mendedikasikan hidupnya. Abraham mengabdikan dirinya kepada Allah. Ketika Abraham ada di kampung halamannya di Ur Kasdim, lalu Allah berfirman kepadanya, "Abraham, pergilah, keluarlah dari kampung halamanmu. Ya, aku akan menunjukkan tempat yang dahsyat dan luar biasa kepadamu." Dan itu di tempat Kanaan. Itu tempat perjanjian yang tidak dikenal, tidak pernah Abraham ke sana. Tetapi kenapa Abraham bisa taat dan bisa meresponi perintah Allah yang Maha Kuasa itu kepadanya? Karena Abraham, perintah itu bukan dari manusia, perintah itu bukan dari dewa-dewa, tapi itu adalah perintah Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, sehingga Abraham cepat-cepat untuk meresponin itu. Abraham tidak berpikir, Abraham tidak bertanya, Abraham tidak lagi khawatir dengan pernyataan itu. Justru Abraham dia meresponi dengan baik. Nah, anak-anak, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah segalanya. Dia adalah Bapa. Dia adalah Allah yang melebihi siapapun. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Kuasa? Kalau ditanya ke Mister, apakah Mister percaya? Ya, Mister percaya 100% dengan sepenuh hati bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia memelihara, dia menolong, dia menyertai, dia memberi kekuatan, dia memberi pengharapan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Bagi orang yang percaya kepadanya. Sampai hari ini kita bisa sehat, sampai hari ini kita bisa kuat, sampai hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena siapa? Karena Allah yang Maha Kuasa itu. Semua kita merasakan, semua kita memahami kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Di saat kita sakit, dia memberikan kesembuhan. Di saat kita lemah, dia memberikan kita kekuatan. Di saat kita putus asa, dia memberikan kita pengharapan. Itulah bukti kemahakuasaan Allah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kamu yang ada di rumah hari ini yang mendengar firman Tuhan, Mister sampaikan kepadamu, engkau merasakan, engkau mengalami kemahakuasaan Allah dalam hidupmu. Ya, dan bukan hanya kepada diri kamu, bukan hanya kepada keluargamu, tapi kepada semua orang, kepada semua manusia mengalami, merasakan kemahakuasaan, kedahsyatan Allah itu. Kapan itu kita rasakan? Detik ini, saat ini juga engkau sedang merasakannya. Kalau dulu, kalau sebelum-sebelumnya engkau merasakan
engkau mengalami itu, sampai hari ini engkau bisa ya bernafas, engkau bisa belajar, itu karena apa? Kemahakuasaan Allah itu. Nah, apakah kamu percaya bahwa Allah itu maha kuasa? Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Allah yang kita sembah itu disebut sebagai Allah yang maha kuasa? Kenapa dia disebut? Kenapa dia dipanggil? Kenapa dia dikatakan? Kenapa dia dinamai Allah yang maha kuasa? Nah, ada 3 jawaban yang Mister siapkan, yang Mister bagikan kepada anak-anak. Yang pertama adalah karena dia adalah sang pencipta. Allah itu adalah Allah sang pencipta. Coba perhatikan kiri kananmu, coba perhatikan depan belakangmu, coba perhatikan lingkunganmu, daerah di mana engkau tinggal. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan itu? Pertanyaannya siapa yang membentuk itu? Itulah kemahakuasaan Allah. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Hebat bukan? Luar biasa, hebat, dahsyat, besar, ajaib, dan tidak ada yang dapat membandingkannya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia di bumi. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut. Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menciptakan yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul, dan tidak pernah didengar oleh manusia. Itulah kemahakuasaan Allah. Itulah kedahsyatan dan kehebatan Allah itu. Dan dia bukan hanya sebatas pencipta. Dia juga sang pemelihara. Memberikan kehidupan bagi kamu. Memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap anak-anaknya. Amin. Kenapa kamu sebut dia Allah yang Maha Kuasa? Karena dia yang menciptakan kita. Yang kedua, alasan mengapa kita menyebut Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Karena dia adalah sang pemilik kehidupan. Sang pemilik kehidupan. Hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini bukan milik orang tua kita. Hidup kita ini bukan milik guru, bukan milik pendeta ataupun siapa. Tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Milik Allah yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan dialah yang memiliki. Dialah yang mempunyai itu. Hartakah itu adalah milik Tuhan. Kepintaranmu pun itu adalah milik Tuhan. Ya, talentamu, ya, bakatmu adalah milik Tuhan. Kalau hari ini kamu melihat ada orang kaya, ada orang sukses, ada orang pintar, ada orang hebat, sebenarnya itu bukan milik dirinya, tapi itu milik Allah. Itu kepunyaan Allah. Dan Allah sengaja titip itu buat kamu. Allah sengaja kasih itu buat kamu. Supaya kamu menggunakannya untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Hidupmu adalah milik Tuhan. Amin. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Pikiranmu adalah milik Tuhan. Hatimu adalah milik Tuhan. Maka pakailah itu. Gunakanlah itu untuk apa? Memuliakan Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa di atas segala Bapa. Bagaimana caranya? Kamu harus mengerti. Kamu harus belajar. Kamu harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, sang pemilik kehidupan. Alasan yang ketiga, mengapa Dia disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa? Karena Dia penuh kasih sayang. Kasih sayang Allah itu tidak mengecewakan. Kasih sayang Allah itu tidak pernah pudar, tidak pernah hilang, ya, tidak pernah habis, tidak pernah lenyap. Kasih sayang Tuhan itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, dari waktu hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus kita rasakan. Kasih Tuhan itu bagaikan air mengalir terus. Kasih Tuhan itu bagaikan fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Kasih Tuhan itu bagaikan, ya, emas yang berharga, emas yang bernilai. Hari ini engkau hidup karena kasih kamu karunia Tuhan. Hari ini kamu sehat, kamu kuat, kamu bisa memuji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan.
Semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Engkau merasakan itu, engkau mengalami itu, engkau ya menempel dalam dirimu dalam hidup itu. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jangan kamu berpikir, aku nggak pernah rasakan, aku nggak pernah alami, aku nggak pernah tahu kasih sayang Tuhan. Dengar baik, hari ini Mister mau sampaikan kepadamu, hari ini juga engkau sudah mengalami kasih sayang Tuhan itu. Kasih sayang Tuhan itu kita bisa rasakan melalui orang tua kita, melalui guru kita, melalui pendeta kita, melalui orang yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati, Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita diberkati, untuk kita dipelihara. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita Allah yang Maha Kuasa, karena Dia adalah pencipta kita, Dia pemilik kehidupan, dan Dia penuh kasih sayang. Amin. Nah, kita lanjut. Kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, lalu apa respon kita? Apa tindakan kita? Kamu percaya hari ini bahwa Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi? Amin. Amin. Kalau kamu percaya hari ini bahwa Allah kita adalah pemilik kehidupan, kalau engkau percaya hari ini bahwa Allah kita adalah penuh kasih sayang, apa respon? Apa tindakan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Ya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan ketika kamu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Apa respon kamu hari ini yang ada di rumah? Apa tindakan kamu yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan? Nah, ada 3 yang Mister sampaikan hari ini buat kamu. Tindakan yang kamu lakukan adalah yang pertama, engkau harus percaya kepadanya. Amin. Kamu harus percaya, kamu harus yakin dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Percaya, sama seperti Abraham. Abraham percaya kepada Allah dengan tidak ragu-ragu, sehingga dia disebut sebagai apa? Bapa orang percaya, bapa bagi bangsa-bangsa. Karena kenapa? Karena kepercayaannya yang penuh kepada Allah. Dia tidak pernah meragukan Tuhan, dia tidak pernah menduakan Tuhan, dia tidak pernah khawatir akan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia percaya, dia tahu Allah itu ada di setiap kehidupan kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Allah yang memelihara, Allah yang menolong, Allah yang menyertai, Allah yang memberikan kita hikmah. Percayalah, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang mampu membuat mujizat demi mujizat buat kamu, buat keluargamu, buat masa depanmu, buat pendidikanmu, buat studimu, dan buat cita-cita. Amin. Apa kamu percaya? Kalau kamu percaya kepada Dia, maka Tuhan nyatakan keajaiban demi keajaiban buat kamu. Ya, percayalah kepada Tuhan. Ya, di luar sana banyak orang tidak percaya Tuhan. Di luar sana banyak orang meragukan Tuhan. Tapi hari ini Mister sampaikan kepada anak-anak, percayalah kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, ketika ia percaya, maka janji-janji Tuhan dinyatakan, digenapi dalam kehidupannya. Itu tindakan kita, itu respon kita kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Amin. Yang kedua, respon kita kepada Allah yang Maha Kuasa adalah kita harus taat kepadanya. Sama seperti Abraham tadi, ketika ia disuruh oleh Tuhan, ketika Tuhan bilang, "Hei Abraham, hari ini juga, detik ini juga engkau harus pergi dari kampung halamanmu, dari Ur Kasdim. Pergilah ke suatu tempat yang kutunjukkan kepadamu." Dan Abraham taat dengan perintah itu. Ya, dia segera, cepat melangkah, bergegas untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjuk kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya kamu dikasih tugas, apakah kamu taat dengan cepat seperti Abraham? Kalau seandainya orang tua kamu di rumah memberikan suatu perintah atau tugas kepadamu, apakah anak-anak dengan taat, dengan cepat melakukan, mengerjakan itu? Nah, kamu belajar dari Abraham. Hari ini belajar dari Abraham. Amin. Abraham taat kepada perintah Tuhan. Abraham taat pada tugas. Dia cepat-cepat, ya, dia cepat-cepat bergegas, sehingga ada hasil, sehingga ada berkat, sehingga ada sesuatu yang diterima dari Tuhan
kepada Abraham. Apa itu? Dia menerima berkat yang melimpah-limpah. Berkat yang luar biasa. Dari mana dia dapat itu? Dari ketaatannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi orang yang taat pasti dia diberkati oleh Tuhan. Anak Anda yang taat pasti dia dipelihara oleh Tuhan. Anak yang taat pasti dia diberkati oleh Tuhan. Anak yang taat pasti dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Taatlah pada orang tua karena mereka adalah wakil Allah di bumi. Taatlah kepada orang tua karena mereka adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan bagimu untuk kamu dididik, dibentuk, diproses dan dipersiapkan menjadi orang yang hebat. Amin. Taatlah kepada mereka, jangan melawan, ya, jangan memberontak, apalagi jangan memukul mereka. Mereka adalah orang spesial buat kamu. Taat kepada manusia sama artinya taat kepada siapa? Allah yang Maha Kuasa. Taat kepada guru sama artinya engkau taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua sama artinya engkau taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Itu yang kedua, respon kita. Respon kita yang ketiga adalah kita mengasihinya. Amin. Tadi kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, kita taat kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kita mengasihinya. Kalau engkau percaya kepada Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka engkau mengasihinya. Jangan engkau menyakiti hatinya, jangan engkau mengecewakannya, jangan engkau membuat hatinya sedih dengan perbuatanmu, dengan omonganmu yang kotor, dengan kelakuanmu yang tidak baik. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah Allah yang Maha Kuasa itu dengan apa? Dengan berdoa kepada Dia, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Dia, mengasihi orang lain, memotivasi orang lain, menguatkan teman kamu. Itu adalah buah dari kasih kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan kau berkata, aduh mister saya kan masih kecil, belum bisa melakukan itu, belum bisa berbuat apa-apa, belum mengerti, belajarlah. Sama seperti Abraham, dia belajar mengasihi Allah lebih dari segalanya. Ya, belajarlah mengasihi Tuhan, belajarlah mengasihi orang tua, mengasihi guru, mengasihi teman. Amin. Kalau engkau dikasihi oleh Tuhan, maka engkau juga harus mengasihi orang lain. Amin. Kalau engkau dikasihani oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, maka engkau juga harus mengasihi orang lain. Ya, firman Tuhan berkata, kasihilah ya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan mau, dan ini respon kita, ini tindakan kita. Apakah kamu percaya hari ini Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa? Amin. Katakan amin. Katakan amin. Dan apa respon kamu hari ini? Respon kita adalah kita percaya kepada Dia, kita taat kepada Dia, dan kita mengasihinya. Respon inilah yang kita lakukan. Respon inilah yang kita kerjakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti Abraham. Ya, sama seperti Abraham, percaya, taat, dan mengasihi Allah. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang melebihi siapapun. Hari ini kami merasakan kemahakuasaan-Mu melalui pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, siswa yang ada di rumah hari ini yang sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberi kekuatan, kesehatan, hikmat bagi mereka. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka. Kau memberkati sekolah kami, Tuhan pakai sekolah kami. Kau berkati yayasan, berkati guru-guru, mister dan misteri yang ada di dalam. Kiranya Tuhan semangat yang baru, sukacita yang baru, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini kepadamu. Tuhan tolong kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang Maha Kuasa itu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub turun atas kehidupan kami. Mulai hari ini, esok, dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.